Fakultas Pertanian Unila kembali menggelar sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pertanian bagi Saudara Adi Destriadi Sutisna di Aula Fakultas tempat Rabu pagi kemarin. Adapun disertasi atau penelitian yaitu mengenai kaitan produksi, pemasaran dan industri pengolahan gabah dalam mendukung keberlanjutan agribisnis padi di Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya telah melaksanakan promosi doktor. Dalam riset saya dilakukan adalah pertama bahwa dari hasil analisis yang saya lakukan memang di analisis usaha tani padi itu di musim tanam 1 tentu saja ini harga HPP gabah yang berlaku di tingkat petani itu sebesar 3.700. Itu yang terjadi di lapangan. Nah kemudian kalau kita lihat di musim tanam 2 itu sebesar 4.200 rata-ratanya. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan analisis HPP yang saya lakukan itu untuk break even saja petani itu 3.700 untuk mereka ya, untuk mereka tidak rugi. Nah kemudian dari sisi harga memang petani ini ketika musim tanam 1 di musim panen raya dari mulai bulan Januari sampai Juni itu menerima harga yang memang kalau menurut saya itu termasuk harga yang rendah ya dibanding dengan musim tanam 2. Nah ini adalah perlu ada intervensi dari pemerintah bagaimana caranya ini agar di musim panen raya ini petani bisa lebih sejahtera. Tentu saja ini dukungan dari instansi-instansi terkait khususnya pertanian ya, bagaimana ini bisa membantu agar petani ini bisa lebih sejahtera. Mungkin demikian. Sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan ada Permendak ya 45 tahun 2020 tentang ada harga HPP gabah ya sebesar 4.200. Nah, namun memang lagi-lagi ini terjadi ketika diimplementasikan di lapangan itu sangat sulit. Artinya adalah HPP itu tidak berjalan secara efektif di lapangan. Nah, ini sepertinya perlu intervensi. Sekarang kan kita butuh ada dari Kementan untuk Kosratani, Komando Strategi Pertanian. Ini perlu ada pemantauan dan pengawasan dari penyuluh-penyuluh sebagai garda depan tingkat petani, sehingga nanti dalam pembentukan harga itu tetap terawasi. Karena selama ini memang mekanisme pasar itu terjadi ketika suplai gabah banyak, maka terjadi penurunan dari sisi harga. Ini mungkin demikian ya. Ya, saya kira ini penelitian saya ini menjadi rujukan ya, karena kita bicara sistem agribisnis itu terdiri dari subsistem pendukung, mulai dari ketersediaan sapras, ketersediaan pupuk, kemudian bagaimana pupuk itu bisa dibeli oleh petani, mampu nggak petani membeli pupuk yang harganya mahal, ya kan? Kemudian dari sisi kinerja usaha tani, bagaimana si usaha tani itu layak atau tidak sebetulnya dia mengusahakan usaha tani padi. Kemudian dari sisi pengolahan gabah, bagaimana industri pengolahan itu apakah dia secara kelayakan itu untung atau tidak? Bagaimana pembentukan HPP beras sebetulnya di industri pengolahan gabah? Nah, itu semua itu saya ukur, saya padukan dari semua dimensi ada dalam keberlanjutan usaha tani padi yang saya analisis itu menggunakan REPFIS ya analisisnya. Itu dari subsistem mulai dari awal tadi yang saya jelaskan itu dipadukan menjadi atribut-atribut di dalam dimensi mulai ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Dan diharapkan dari hasil total indeks keberlanjutan itu memang didapatkan angka 58,9 itu dalam kategori cukup berkelanjutan. Maka di dalam saran tadi saya sampaikan bahwa harapannya adalah pemerintah perlu membentuk suatu korporasi di mana dari subsistem hulu tadi itu dari sisi harga gabah itu bisa terjamin. Petani tidak dirugikan lagi dengan adanya harga kering panen yang rendah. Petani sudah aman ketika adanya bentuk korporasi ini, mereka sudah ada jaminan dari sisi harga. Kemudian satu itu, yang kedua dari sisi output. Petani juga kalau seandainya dibentuk korporasi yang tersistem ini, harapannya adalah ketika dijual gabahnya mereka ya dalam bentuk ini sudah dalam bentuk beras misalnya itu sudah memang mereka sudah dijamin harganya oleh pemerintah. Mungkin demikian. Sini di IPB terkait dengan pilihan kebijakan
apakah subsidi input ini dicabut, ya, kemudian dialihkan menjadi subsidi output. Selama ini subsidi input ada, subsidi output juga ada. Tapi persoalan ini menjadi sangat berat karena partisipan yang terlibat di dalamnya sangat berat juga. Ya, karena pabrik holding Indonesia tentang pupuk ini juga harus diselamatkan, harus tetap beroperasi berjalan dengan efisien juga. Tapi juga di sisi lain petani juga harus sejahtera. Nah, karena itu kebijakan yang sangat bijaksana ini perlu dicari ya solusinya. Dan ini karena ini kita menyarankan agar harga output ditingkatkan ke depan, ya, agar petani punya rangsangan, punya motivasi lebih kuat lagi untuk berusaha tani padi. Itu yang kita harapkan. Sangat luar biasa berkaitan dengan keterkaitan budidaya yang sangat diperlukan, bahwa tanaman padi sawah itu kan sebagai komoditas pangan, iya, tapi juga dia sebagai komoditas sosial juga, iya. Yang paling penting juga ini adalah komoditas politik. Nah, oleh karena itu bahasan ini berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan dalam usaha tani padi sawah ini. Dan alhamdulillah tadi dari beberapa kajian bahwa budidaya padi sawah di Provinsi Lampung ini memiliki nilai keberlanjutan cukup. Nah, artinya bahwa apapun skenario yang dibuat untuk Provinsi Lampung, insya Allah itu tetap berkelanjutan. Tinggal saja bagaimana kita mengoptimalkan segala komponen yang berkaitan dengan budidaya ini mulai dari hulu sampai hilir agar ini bisa tetap eksis dan Provinsi Lampung bisa surplus tentang hal ini. Tadi saya salah satunya menanyakan dengan pengurangan subsidi sebesar 30% di hulu dalam hal ini subsidi pupuk itu masih masuk dalam rangka kecukupan, keberlanjutan atau cukup berkelanjutan. Nah, apalagi kalau nanti dialihkan program subsidi itu oleh pemerintah bukan di sektor hulu tetapi di sektor hilir atau di output. Harga dasar sekarang 4.200 per kilogram gabah kering panen. Nah, kalau itu dialihkan ke subsidi output atau panenannya bukan 4.200, maka tentu masyarakat petani yang ada di Lampung bahkan secara nasional itu akan mendapat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, salah satu disertasi saat ini Pak Adi Destriadi itu masuk dalam ranah itu. Insya Allah Lampung memang sudah surplus. Nah, apalagi kalau nanti subsidi bukan di sektor hulu atau di pupuk, tetapi di sektor hilir itu di outputnya itu akan membuat petani Lampung menjadi sejahtera. Kira-kira begitu. Tim Liputan Radar TV melaporkan.